Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas taufik dan hidayahnya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan sidang secara online atau daring. Yang terhormat kepada Bapak Romani Yusuf selaku Kepala SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat kepada Ibu Sri Wahyuni selaku pembimbing laporan sekaligus pembimbing masa prakerin berlangsung. Yang terhormat kepada Ibu Dida Musdalifah selaku penguji laporan. Perkenalkan, nama saya Siti Triana Rosmoti Rusman dari kelas 12 Farmasi 1 yang melaksanakan kegiatan prakerin di Rumah Sakit Medika BSD. Pada kali ini saya akan membahas mengenai analisa resep penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Sebelumnya saya akan membahas latar belakang diadakannya prakerin. Prakerin atau praktik kerja industri merupakan kegiatan rutin yang diadakan di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan selama 3 bulan pada saat kelas 11 dengan tujuan untuk memberikan perbekalan atau pengalaman kerja kepada seluruh siswa-siswi bagaimana terjun langsung ke dunia kerja secara nyata atau langsung. Yang kedua, adanya rumusan masalah yang terdiri dari apa itu penyakit ISPA, berapa rentang usia seseorang terkena penyakit ISPA, bagaimana gejala umum yang terjadi pada penyakit ISPA, apa saja faktor risiko yang terjadi pada penyakit ISPA, serta bagaimana cara pengobatan penyakit ISPA. Selanjutnya ada maksud dan tujuan diadakannya prakerin. Yang pertama yaitu sebagai penambahan wawasan kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Yang kedua sebagai bentuk pengalaman kerja agar siap terjun langsung ke dunia kerja nantinya. Adanya profil perusahaan yaitu terdiri dari visi Rumah Sakit Medika BSD adalah sebagai rumah sakit pilihan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Misinya yaitu melakukan upaya secara berkelanjutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, menyediakan perlengkapan fasilitas yang lengkap. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia secara profesional serta mampu bersaing. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme dan keahlian manajemen pengelolaan rumah sakit. Yang terakhir yaitu adanya moto yaitu Care for Life yang berarti peduli untuk hidup atau peduli seumur hidup. Selanjutnya ada pengertian dari penyakit ISPA-nya yaitu suatu tanda dan gejala akut akibat infeksi yang terjadi di setiap bagian saluran pernafasan atau struktur yang berhubungan dengan pernafasan yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Penyebab ISPA-nya yaitu oleh bakteri atau virus yang masuk ke saluran pernafasan. Salah satu penyebab ISPA lainnya adalah asap pembakaran bahan bakar kayu yang biasanya digunakan untuk memasak. Selanjutnya ada gejala ISPA pada umumnya adalah demam, pusing, malaise atau lemas, anoreksia tidak nafsu makan, vomitus, muntah, fotofobia takut cahaya, gelisah, batuk, keluar sekret, stridor atau suara nafas, dyspnea atau kesakitan bernafas, retraksi suprasternal atau adanya tarikan dada, hipoksia atau kurangnya oksigen, dan dapat berlanjut pada gagal nafas. Selanjutnya ada macam-macam ISPA yang terdiri dari golongan umur kurang dari 2 tahun, yaitu adanya pneumonia berat dengan tanda batas napas cepat 6 kali per menit. Yang kedua, bukan pneumonia atau batuk pilek biasa, yaitu dengan tanda kejang, kesadaran menurun. Selanjutnya ada golongan 2 bulan sampai 5 tahun, pneumonia berat dengan tanda adanya tarikan di dinding dada bagian bawah ke dalam pada waktu anak menarik nafas. Yang kedua ada pneumonia sedang dengan usia 2 bulan sampai 12 bulan dengan tanda pernafasan 50 kali per menit atau lebih. Untuk usia 1 sampai 4 tahun dengan pernafasan 40 kali per menit atau lebih. Yang terakhir adanya bukan pneumonia dengan tanda tidak bisa minum, kejang, kesadaran menurun, stridor atau suara nafas. Dan yang terakhir adalah gizi buruk. Selanjutnya ada faktor risiko terdiri dari 2, yaitu demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Yang kedua faktor biologis yaitu status gizinya. Yang untuk pencegahannya yaitu menjaga kesehatan gizi, imunisasi, serta menjaga kebersihan diri. Selanjutnya ada bidang kerjanya yaitu pertama, mendata dan menulis kartu stok opname. Yang kedua, mendata sediaan obat sesuai golongannya untuk mempermudah pengambilan obat.
Dan yang terakhir, diperkenalkannya lingkungan farmasi di Rumah Sakit Medika BSD dari mulai gudang dan lain-lainnya. Kendala yang dihadapi selama di sana yaitu minimnya wawasan yang dimiliki, serta cara mengatasinya dengan cara mempelajari banyak hal jika sekolah belum memberikan wawasan yang mumpuni. Selanjutnya ada fungsi alat atau benda kerja. Pertama, kertas puyer sebagai bentuk wadah atau media agar mempermudah membungkus obat dalam sediaan serbuk. Yang kedua, blender obat puyer, alat untuk menghancurkan atau menghaluskan obat racikan. Yang ketiga, ada mesin pres obat sebagai perekat kertas puyer agar serbuk obat tidak tumpah atau kedap udara. Yang keempat, adanya alu dan lumpang. Alu, alat yang digunakan untuk mengaduk atau menggerus obat agar hancur, sedangkan lumpang merupakan wadah atau tempat pencampuran dan pengerusan obat. Dan yang terakhir, adanya sendok puyer, yaitu alat untuk mempermudah proses penuangan obat dalam bentuk serbuk dan lainnya. Di sini saya akan menganalisa resep penyakit ISPA. Dengan kelengkapan resep, yaitu inskriptionya tidak lengkap, invokationya lengkap, ordinationya lengkap, subskriptionya lengkap, serta signatura atau aturan pakainya lengkap. Selanjutnya ada monografi obat, yaitu pertama, Prori sirup atau ibuprofen dengan golongan keras, indikasinya lihat dosis, efek sampingnya mual muntah, diare, konstipasi dan nyeri lambung, ruam kulit, penyempitan bronkus, bentuk sediaannya sirup. Yang kedua, tempra sirup atau paracetamol dengan golongan bebas, indikasinya demam, meringankan nyeri ringan, nyeri sakit kepala, efek sampingnya hipersensitif, kerusakan hati pada dosis tinggi, bentuk sediaannya sirup. Yang ketiga, Cefat atau Cefadroxil dengan golongan keras, indikasinya lihat dosis, efek sampingnya tidak ada, bentuk sediaannya kapsul. Yang keempat, CTM, chlorpheniramine maleas dengan golongan keras, indikasinya untuk meringankan gejala alergi seperti rhinitis, urtikaria, dan high fever. Efek sampingnya mulut kering, mengantuk, pandangan kabur, bentuk sediaannya tablet. Yang kelima, Glyceril guaiacolas dengan golongan keras, indikasinya mengencerkan batuk berdahak, efek sampingnya tidak ada, bentuk sediaannya tablet. Yang keenam, ada Fundamin E dengan golongan bebas terbatas, indikasinya merangsang nafsu makan serta pertumbuhan, efek sampingnya tidak ada, bentuk sediaannya tablet. Yang ketujuh, Folavit dengan golongan keras, indikasinya anemia mengaloblastik dan markositik akibat defisiensi asam folat. Efek sampingnya tidak ada, bentuk sediaannya tablet. Yang terakhir yaitu Sirplus dengan golongan bebas sebagai zat tambahan atau pemanis dalam proses peminuman obat racikan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dengan diadakannya prakerin. Yang pertama, bertujuan untuk menambah wawasan, keterampilan, dan bekal untuk ke dunia kerja nanti. Yang kedua, kegiatan umumnya selama prakerin di sana yaitu menerima resep, meracik, serta mengantarkan obat ke lantai-lantai rumah sakit. Yang ketiga, penyakit ISPA dapat dicegah dari pola makan, kebersihan diri maupun lingkungan, serta istirahat yang cukup. Saran-sarannya adalah menjalin hubungan komunikasi yang baik antara pembimbing maupun kelompok prakerin. Dan yang kedua, meningkatkan teori dan praktik dalam bidang kefarmasian. Demikian video presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.